When I was 27 years old, I left a very demanding job in management consulting for a job that was even more demanding, teaching. Ketika umur saya 27 tahun, saya keluar dari pekerjaan yang sangat menantang di sebuah manajemen konsultan untuk sebuah pekerjaan yang lebih menantang, yaitu mengajar. I went to teach 7th graders math in the New York City public schools. Saya mengajar kelas 7 pada mata pelajaran matematika di sebuah sekolah negeri di New York. And like any teacher, I made quizzes and tests, I gave out homework assignments. When the work came back, I calculated grades. Dan seperti guru lainnya, saya membuat kuis-kuis dan ujian. Saya memberikan pekerjaan rumah dan tugas-tugas. Dan ketika pekerjaan itu diserahkan, saya pun menghitung nilai. What struck me was that IQ was not the only difference between my best and my worst students. Dan apa yang membuat saya terpukul adalah IQ mereka bukan saja berbeda antara siswa terbaik dan terburuk saya. Some of my strongest performers did not have stratospheric IQ scores. Some of my smartest kids weren't doing so well. Beberapa dari yang terkuat tidak memiliki nilai IQ yang tinggi. Beberapa dari siswa yang terpintar pun bahkan tidak melakukannya dengan baik. And that got me thinking. The kinds of things you need to learn in 7th grade math, sure, they're hard. Ratios, decimals, the area of a parallelogram. Itu membuat saya berpikir, hal-hal yang perlu Anda pelajari pada pelajaran matematika kelas 1 SMP tentu saja sulit. Perbandingan, desimal, dan luas dan jajar genjang. But these concepts are not impossible. And I was firmly convinced that every one of my students could learn the material if they worked hard and long enough. Tetapi konsep ini sebenarnya bukan tidak mungkin. Dan saya sangat yakin dengan murid saya bahwa mereka bisa mempelajari hal tersebut jika mereka berusaha cukup keras dan cukup lama. After several more years of teaching, I came to the conclusion that what we need in education is a much better understanding of students and learning from a motivational perspective, Setelah beberapa tahun saya mengajar, saya dapat simpulkan bahwa di dalam dunia pendidikan, yang kita perlukan adalah pemahaman yang lebih baik kepada murid dan pembelajaran dari sudut pandang yang memotivasi. Psychological perspective. In education, the one thing we know how to measure best is IQ. But what if doing well in school and in life depends on much more than your ability to learn quickly and easily? Dalam sudut pandang psikologi, salah satu alat ukur terbaik adalah IQ. Tetapi bagaimana jika keberhasilan di sekolah dan kehidupan lebih dari sekedar itu? Kemampuan kamu untuk belajar dengan cepat dan mudah. So I left the classroom and I went to graduate school to become a psychologist. Kemudian saya keluar dari sekolah dan masuk ke program pasca sarjana untuk menjadi psikolog. I started studying kids and adults in all kinds of super challenging settings. And Saya mulai mempelajari anak-anak dan orang-orang dewasa dengan semua jenis latar belakang yang sangat menantang. Every study, my question was, who is successful here and why? Dan pertanyaan pada umumnya kepada setiap studi yang saya lakukan adalah tentang siapa yang berhasil dan kenapa. My research team and I went to West Point Military Academy. We tried to predict which cadets would stay in military training and which would drop out. Saya dan tim peneliti pergi ke Akademi Militer West Point dengan mencoba meneliti di pelatihan militer tersebut mana kadet yang akan bertahan lama dan mana yang akan keluar. We went to the National Spelling Bee and tried to predict which children would advance farthest in competition. Kami pergi ke lomba mengeja nasional dan memprediksi anak mana yang akan terus melaju di kompetisi tersebut. We studied rookie teachers working in really tough neighborhoods, asking which teachers are still going to be here in teaching by the end of the school year. And of those, who will be the most effective at improving learning outcomes for their students? Kami meneliti guru baru di mana ia bekerja di lingkungan yang sangat sulit dan mempertanyakan guru mana yang akan terus bertahan sampai akhir tahun. Siapa yang paling pandai dalam meningkatkan hasil pembelajaran bagi siswa mereka. We partnered with private companies asking which of these salespeople is going to keep their jobs and who's going to earn the most money.
Kami bekerja sama dengan perusahaan penjualan dan bertanya siapakah yang akan terus bertahan dan menghasilkan banyak uang. In all those very different contexts, one characteristic emerged as a significant predictor of success, and it wasn't social intelligence. Dan dari semua konteks yang muncul tersebut, muncullah sebuah karakteristik sebagai prediksi penting dan berbeda mengenai keberhasilan itu bukanlah tentang kecerdasan sosial. It wasn't good looks, physical health, and it wasn't IQ. Itu bukanlah tentang penampilan yang menarik, kesehatan fisik, dan juga bukan tentang IQ. It was grit. Grit is passion and perseverance for very long-term goals. Itu semua adalah tekad, di mana hal ini merupakan semangat dan ketekunan Anda terhadap tujuan dalam jangka panjang. Grit is having stamina. Grit is sticking with your future, day in, day out, not just for the week, not just for the month, but for years, and working really hard to make that future a reality. Tekad berarti memiliki stamina. Tekad berhubungan dengan masa depan Anda hari per hari, tidak hanya untuk seminggu, tidak juga sebulan, tetapi bertahun-tahun, dan bekerja keras untuk membuat masa depan menjadi kenyataan. Grit is living life like it's a marathon, not a sprint. Tekad adalah menjalani hidup seperti kita sedang berlari kecil, bukan berlari cepat.